sistem sebenarnya kita kan sekolah ini berdiri merupakan sekolah cabang dari Medan. Kita punya pusatnya di Deli Serdang, tepatnya di Cemara Asri. Nah, jadi kita sebenarnya cabang dari sekolah sana gitu kan. Kalau sistem sebenarnya kita udah punya sistem yang kita sudah belajar dari sekolah pusat kita. Kemudian kita modifikasi dan kita sesuaikan dengan kultur yang ada di sekolah kita, tepatnya di kota kisaran ini lah. Karena setiap tempat kan beda kan caranya. Karakter muridnya juga beda, karakter gurunya juga beda. Nah, sejauh ini kita penerapannya ya paling utama disiplin, itu sudah pasti. Nah, bisa Bapak lihat pas mau naik kan ada pagar kan. Nah, jadi kita itu sebenarnya sebelum kita masuk sekolah itu kan 7.50 kalau di sini. Sebelum 7.50 itu murid-murid udah harus masuk di kelas. Nah, jadi tidak boleh terlambat. Ada batasannya sebelum misalnya sebelum belajar atau sebelum belajar gitu. Nah, sebenarnya kita mulai belajar itu jam 8 lepas. Berarti sebelum ini ya. Jadi 7.50 itu kita sudah wajibkan murid-murid sudah ada di kelas. 7.50 sampai jam 8 itu kemudian kita naik ke atas lantai 4 untuk apel pagi. Setiap hari kita apel pagi itu nyanyi lagu Indonesia Raya sama-sama, kemudian 3 saja, kemudian doa bersama. 3 saja. Jadi kemudian doa bersama. Kemudian guru BK sama wakil kepala kesiswaan akan cek kelengkapan atribut anak-anak. Jadi doa kita itu pagi itu ada 3 versi. Jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama Mandarin. Jadi universal. Jadi semua lah. Jadi kan universitas umum lah gitu. Saya lihat tadi di apa mazhab ini ada Islam, ada tadi kan? Itu juga karya anak loh Pak. Kita dari dulu gitu. Jadi anak kita bebaskan juga untuk ini. Untuk kreasi dengan mading itulah kita sediain gitu. Per kelas gitu. Jadi nempel nggak permisi atau apa nggak peraturan gitu ya? Ada. Jadi wali kelas yang memantau apa yang mereka tempelin mas di dinding. Jadi itu kan terbatas tempatnya. Kalau suatu hari banyak yang mau tempel gitu. Kalau untuk foto-foto kita ada satu tempat khusus lagi yang namanya Galeri Dunia Satu Keluarga. Di sana khusus tempel foto. Galeri Dunia Satu Keluarga. Apa itu maknanya apa sih? Jadi sebenarnya kita di sana ini kita punya kayak semacam moto gitulah. Kita ini dunia satu keluarga. Mau itu kita suku apapun atau apapun, kita dari daerah manapun, kita ini kita satu keluarga. Nah, makanya itu kayak slogan sekolah Maitreya se-Indonesia. Karena sekolah Maitreya ini bukan hanya di Sumatera Utara, tapi di Batam, di Palembang. Kepala sekolah yang finalis. Yang itu sekolah Deli Serdang. Iya. Jadi kita punya galeri keluarga, tempat menempel foto-foto kegiatan di sekolah. Nah, mau itu kegiatan praktek, kegiatan kebersamaan, murid-murid bebas menempelkan foto yang mereka print sendiri kemudian ditempel. Kalau untuk di kelas. Kalau di kelas, misalnya apa trik yang Bapak buat untuk menjaga mutu kah atau di kelas? Nah, kalau di kelas mereka punya mading kecil biasanya. Untuk pembelajaran dulu. Kalau untuk pembelajaran kita kan saat ini lebih banyak menggunakan teknologi ya kan. Guru-guru lebih banyak menggunakan Infocus untuk kegiatan tersedia walaupun belum dipasang di kelas. Jadi setiap guru yang memerlukan datang untuk diambil tapi ditulis kemudian dipinjam pakai gitu. Hampir rata-rata setiap pelajaran ya 80% lah bisa dibilang ya menggunakan Infocus untuk kegiatan pembelajaran. Nah, jadi tidak melulu sekarang anak-anak harus catat-catatan setiap pertemuan karena nanti juga presentasi apapun yang diberikan sama gurunya itu nanti akan dikirimkan juga melalui WhatsApp group ke anak-anak. Jadi anak-anak bisa cicil catat di rumah. Jadi kegiatan di sekolah itu lebih fokus pada penjelasan guru-guru dan praktek langsung. Diskusi. Diskusi kelompok. Kemudian kayak sedang ini kebetulan guru bahasa Indonesia juga pernah pas pelajaran debat kita langsung adakan praktek nyata bagaimana cara berdebat yang baik dan benar. Kita kasih topik-topik yang menarik yang mereka untuk memacu mereka untuk berdebat gitu. Di kelas atau antar kelas?
antar kelas. Itu murid semua ya? Kebetulan kita kan cuma 2 kelas ya. Oh iya, semuanya iya. sendiri lah, jawabannya sendiri. Iya. Iya. Kemudian masalah pemberian apa? Pemberian misalnya anak ngerjain soal di kelas apa kira-kira trik yang harus dilakukan guru agar efektif waktu anak ngerjain soal. Nah, untuk trik menghadapi murid-muridnya, kita tahu sendiri kemampuan antara satu murid dengan murid yang lain kan pasti berbeda-beda. Kita bisa semeratakan kemampuannya kan. Yang pastinya guru pasti menjelaskan pertama kali dulu di papan tulis lah ya, secara general atau umum. Kemudian pastikan ada umpan balik berupa pemberian soal-soal latihan atau tugas. Nah, di saat pemberian soal-soal tugas atau latihan itu, ketika murid-murid yang masih kurang paham akan langsung gurunya datangi bisa. Berarti gurunya standby. Iya, nggak boleh dulu jadi tidak. Sebelum kita memang di sini, saya khususnya sebelum kita memang di veteriner, ini ada pembekalan untuk kita sebenarnya. Jadi kita semua punya aturan. Guru harus punya aturan di kelas. Oh jadi begitu lulus dibuat pembekalan? Iya, pembekalan. Berapa lama? Hampir 2 minggu ya. 2 minggu. Jadi kita setiap tahun ajaran baru, yaitu sekitar di bulan 7 awal, kita itu tetap ada pembekalan training guru namanya selama 2 minggu setiap tahun. Kita bisa juga guru lain numpang satu. Kita kebetulan kami kita buat kan gitu. Nanti ada satu guru saya pilih numpangnya dari luar gitu. Kebetulan kami training gurunya langsung berbeda. Bergabung dengan sekolah pusat kita. Kecuali pada saat kemarin masa pandemi kan, kita nggak bisa membedakan. Kita tetap ngajarin training guru secara internal di sekolah ini. Jadi pas training itu ada prakteknya? Ada langsung praktek Pak. Gimana cara kita buat soal hots, gimana kita cara untuk di kelas gitu. Jadi cara buat presentasi tadi. Iya. Baru dikasih umpan balik. Iya. Cara buat modul aja. Iya. Cara buat presentasi yang baik. Mengulang kembali peraturan-peraturan sekolah untuk kepada guru-guru lama maupun guru baru untuk refresh. Nah, kita tetap setiap tahun ada kegiatan itu. Tapi apa pelatihan itu nggak ada tujuan seleksi? Ini orang sudah diterima dilatih. Yang sudah diterima. Kalau seleksinya pun juga ada Pak beberapa tahap, memang nggak langsung lamaran terima enggak. Jadi kok kayak saya pribadi kan kemarin hampir blog balik mikro teaching. Iya, jadi bukan hanya sembarang. Jadi kita kasih kita berkas kita kan, mereka seleksi dari berkas dulu, mereka terima, baru saya langsung mikro teaching gitu. Jadi nanti di seleksi di latihan ini sudah pembekalan lagi. Iya, guru yang sudah diterima bekerja. Iya. Jadi kita sesinya itu mengirimkan lamaran dulu, kemudian dari berkas-berkas lamaran yang ada kita seleksi, kita pilih yang memenuhi kriteria untuk dipanggil interview. Setelah panggil interview, jika dari sesi interviewnya memuaskan, maka kita akan lanjut ke sesi micro teaching. Tapi kalau dari sesi nilainya bagus, ya pasti bagus dong. Kalau nggak bagus nggak mungkin diterima. Jadi sempat pesimis dulu ya Pak. Iya. Apalagi teman dari gunanya Pak, yang maksudnya sempat down gitu kan. Jadi ternyata bukan hanya universitas saja, kemampuan kita orang memang yang harus memang ini kita lah gitu Pak. Jadi bukan hanya sebatas kuliah di Unang nggak bakal menerima, tidak. Saya sudah mengalami di sini Pak. Jadi memang kualitas kita sebagai guru sih sebenarnya, makanya bisa diterima di sekolah ini. Terus tadi di kelas sudah dia ngasih soal kan gurunya nggak boleh santai. Iya. Kan saya selalu bilang gini, orang lebih percaya bahasa tubuh daripada bahasa terbang gitu. Jadi harus kelihatan guru itu memang sayang dari wajahnya, perhatian dari wajahnya. Saya suka gini, kalau siswa mengerjakan memperlihatkan sesuatu, terlihat wajahnya kagum. Saya suka seperti ini. Terus di kelas tadi tuh gimana sistemnya? Sesudah tadi kasih soal, gurunya standby. Iya betul. Jadi nanti gurunya memastikan semua murid bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah biasanya ya nanti ada penilaian apresiasi ke siswa gitu. Ajak anak untuk memang kasih dia memang biar bisa kan, kita kasih ajak anak sama-sama untuk beri A+ untuk belajar. Tapi kadang ada guru kita sebagian mereka keluarkan untuk budget mereka sendiri tapi untuk itu nggak bisa dalam jangka aja. Dalam hal-hal kecil seperti hal kecil. Nah kita
kita juga di sini anak-anak kan kita lebih dorong untuk lebih sering presentasi. Iya, jadi seperti yang Bapak bilang, guru kita itu kalau anak-anak lagi presentasi, guru nggak boleh ngerjain yang lain. Ya, fokus untuk anak, fokus untuk melihat bagaimana hasil presentasinya. Tetap diberi apresiasi, baik itu bagus atau kurang bagus. Nah, jika kurang bagus ya nanti akan diberikan. Nah, sepertinya bagian di sini presentasinya harus diperbaiki. Nah, kita kasih umpan balik, baik itu hal positif atau negatif, kita sampaikan semua ke murid. Jadi murid-murid tahu ke depannya kalau ada presentasi lagi, oh yang ini kemarin sepertinya kurang bagus, harus diperbaiki. Cuma caranya apa? Iya. Sedikit sharing lah. Guru sebelum masuk kelas itu biasanya guru selalu ada pembekalan, jangan bawa masalahmu ke kelas. Jadi guru itu sudah selalu ditekankan. Jadi kayak mana pun masalah kita, tetap di kelas itu tidak boleh tunjukkan kepada siswa gitu. Jadi itu dari mana keluarnya pernyataan itu nanti? Setiap pelatihan selalu disampaikan. Kalau briefing harian pun juga biasanya juga disampaikan. Jadi ingat terus gitu, digenjot semua guru gitu. Jadi biar supaya di kelas itu jangan sampai siswa lihat kita udah bad mood. Mereka bakalan bad mood juga gitu. Jadi memang guru itu harus tunjukkan kalau dia itu memang bisa jadi patokan untuk anak-anak gitu. Kalau bisa guru tidurnya pun senyum. Terus apa yang kira-kira boleh lah, kita nggak mesti pakai bapak, pokoknya siapa aja boleh. Apa kira-kira yang dirasa ini perlu saya tahu ini bagus, nanti saya bagikan ke bapak lain. Kira-kira apa lagi? Kita saat ini anak-anak kita juga setiap pagi kita pilih 2 orang untuk ikut piket menyambut adik-adik kelasnya. Jadi kan kebetulan kan anak SMA ini kan yang paling dewasa lah Jadi kita setiap hari ada 2 orang anak yang ikut piket bersama guru di lantai 1 di depan pintu masuk untuk menyambut adik-adik TK, adik-adik SD-nya selamat pagi gitu. Jadi mereka juga kayak kita ajari untuk bagaimana sih cara ramah kepada orang lain gitu. Jadi setiap hari ada 2 murid yang kita pilih untuk ikut piket bersama guru bergantian. Iya, bergantian. Jadi semua orang pasti dapat giliran. Jadi yang dilakukannya apa sih? Cukup sederhana, hanya selamat pagi, good morning, cawaan, gitu. Hanya senyuman sama siswa-siswi kita, sama orang tua kita yang datang ke sekolah anak-anak, baik itu yang TK, SD, SMP dan SMA gitu Pak. Jadi kita latih anak untuk ramah dan kasih sesama gitu. Pulang dari rumah tengok jadi banget nanti masuk lagi ke sana kita juga melatih anak-anak sebenarnya untuk berbicara. Karena kan anak-anak ini kalau nggak belajar, nggak mau ngomong, diem aja gitu kan. Dengan kita minta untuk ikut piket, mereka kan menyapa setiap hari kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal ya kan. Adik-adik kelasnya kan belum tentu dia kenal semua. Jadi kami mengajarkan itu bahwasanya ramah itu tidak hanya harus kepada orang yang kita kenal saja. Nah, tapi ke semua orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sebenarnya itu tujuannya. Saya kemarin ada sebuah kesimpulan yang belum diuji. Sekolah-sekolah eksklusif seperti ini justru anaknya kurang ramah. Berarti kan ini jawabannya. Saya kan dulu kemana-mana ya sekolah. Ada kesan seperti itu, anak sekolah-sekolah yang eksklusif apalagi seperti itu. Kesannya dia anak itu utamanya itu aja belajar. Tapi nampaknya jalan keluar ya. Nah, kita ini sebenarnya bukan hanya fokus hanya sisi akademik, tapi juga kita mengembangkan ekskul. Kita di sini ada 4 ekskul kebetulan, ada ekskul nari, ada ekskul vokal, ada ekskul memasak, sama ekskul taekwondo. Nah, kita ada 4 ekskul. Nah, kebetulan kemarin anak kita yang vokal sama nari baru ikut lomba di UNA juga dari anak-anak UKM seni budaya. Nah, kebetulan mereka menang gitu. Jadi kita tidak hanya dari sisi akademik kita asal mereka harus ikut yang ujian, olimpiade dan sebagainya, tapi yang dari sisi seni, olahraga kita juga terus kembangkan. Dan penghargaannya itu walaupun tidak berbentuk fisik kan, walaupun psikis penghargaannya terlihat anak bahwa sama penghargaannya antara yang akademis dan betul, kita sama ratakan. Biasanya bentuk apresiasi kita ya sebagai guru Pak, biasanya dan biar anak-anak tahu dan menambah motivasi. Biasanya kalau apel pagi itu selalu diumumkan. Teman kita ini yang telah berhasil lomba itu di cabang ini, juara ini. Jadi
nampak dari wajah mereka, maksudnya saya bangga gitu bisa di hadapan teman-teman gitu. Jadi itulah bentuk apresiasi kita berikan gitu. Selain bentuk barang atau apa gitu, ada bentuk yang batinnya lah kita ingin kita hargai. Jadi apel pagi itu selain bukan hanya di Indonesia Raya berdoa, kita juga selipin setiap ada prestasi anak-anak kita yang berhasil, kita pasti sampaikan, kita suruh naik ke atas panggung untuk diberikan apresiasi walaupun hanya tepuk tangan kan, tapi ada kepuasan tersendiri di anak-anaknya kan. Nah, gitu. Terus ini kan sudah 1 semester. Iya betul. Udah, iya udah 1 semester. semester. Hasil semester kemarin itu gimana menurut Pak? Hasil semester kemarin itu sebenarnya cukup baik. Namun ya adalah beberapa anak yang masih perlu istilahnya diremedialkan lah beberapa pelajarannya. Nah, tapi kami tidak ambil pusing itu. Kenapa? Anak-anak itu saya rasa tidak harus selalu menguasai semua pelajaran. Iya. Kalau menurut saya nggak bisa menguasai materi sejarah dulu, tapi bisa jadi guru matematika yang bagus kan? Karena kita sebagai guru aja kita hanya cukup menguasai satu bidang yang benar-benar tidak bisa, ya kan? Bagaimana dengan murid yang harus menguasai sampai 13-14 pelajaran, ya kan? Ujiannya 1 hari 2 mapel. Iya, 1 hari 2 ujian. Iya kan? Jadi kalau ada anak-anak yang remedial mungkin gurunya bisa kesel. Aduh, kenapa sih udah diajari semaksimal mungkin kok masih remedial? Tapi ya kita tetap terima kalau anak itu memang harus remedial. Kita remedialkan, kemudian hasil remedialnya baru kita masukkan nilainya ke dalam daftar nilai. Terus dari segi ini juga karakter, kan mereka masuk kemarin kan semester 1 kemarin kan dari berbagai sekolah gitu kan, dengan latar belakang yang berbeda gitu. Kita harus genjot mereka di sini harus sesuai dengan budaya mereka ya gitu. Jadi mungkin semester 1 kemarin kita agak kewalahan gitu dari segi karakter mereka. Tapi sekarang udah banyak kali perubahan di anak-anak. Jadi mereka sudah mampu mengikuti budaya di mereka ya gitu. Nah, malah dia nanti bisa memberikan baru orang tuanya iya. Seperti ini ya dia. Karena bisa dibilang tanda kutip kayak gini, banyak orang-orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di sini karena anak saya di rumah nakal sekali, dia sekolah di sana biar nanti dia berubah gitu jadi lebih baik. Nah, kami berusaha menjawab tantangan dari orang tua itu sebenarnya. Kita berubah anaknya menjadi anak yang berkarakter baik. Nah, dan itu kami rasa sudah rata-rata hampir 80% anak yang berhasil kami ubah karakternya menjadi anak lebih baik lah. Betul. Ya. Baiknya pun kadang orang tua sampai ke kita gitu. So, anak saya semenjak di sini udah banyak perubahan loh. Yang biasanya tidak mau bantu, sekarang udah mau bantu. Biasanya ngomong ke saya pakai kata-kata yang kurang lah, kayak membentak atau apa, sekarang sudah besar dia emosinya dia ini gitu. Atau misalnya dia ngomong sama orang tua pakai aku gitu kan. Kami di sekolahnya melarang untuk menggunakan kata aku. Menurut kami sarankan untuk memakai kata saya untuk lebih sopannya. Jadi tiba-tiba orang tua itu terkejut sendiri. Kenapa ya di rumah dia tiba-tiba setiap ngomong jadi saya biasanya aku gitu. Jadi orang tua juga dari hal-hal sekecil itu juga orang tua sampai kebalikan untuk apresiasi. Nah, sebenarnya hal-hal kecil inilah yang kadang buat ada rasa kebanggaan sendiri dari orang tua terhadap anaknya itu. Ada perubahan-perubahan kecil inilah yang buat orang tua semakin percaya dengan sekolah. Justru memang promosi saya sebenarnya promosi itu tidak dari spanduk. Tidak pernah orang memberhentikan mobilnya untuk baca spanduk menyekolahkan anak gitu. Promosi itu lebih pada pelayan. Iya benar. Iya. Nanti anak di rumah, mamanya ini cerita bahwa sekolah seperti ini. Iya benar. Kemudian ada juga pasti anak yang ada masalah ya. Pasti ada. Tapi kita tetap berusaha melakukan pendekatan ke anak ini. Kenapa kamu melakukannya? Pasti setiap hal yang terjadi pasti ada sebab asal muasalnya. Kenapa dia melakukannya? Setelah kita tahu, nah, kita baru pelan-pelan nasihati. Kita pendekatan, pertama guru BK kan? Kita pendekatan. Ada guru BK. Ada. Satu orang memang ada. Iya. Jadi pendekatan memberikan pengarahan bagaimana seharusnya tindakanmu itu tidak benar gitu. Biasanya lebih sering kita itu kayak callingan sama orang tua. Nah, jadi mam biar lakukan di sini. Jadi minta tolong di rumah gitu mam. Jadi kita ada kerjasama yang baik untuk memang merubah dia gitu. Jadi biar lebih baik. Seperti itu.
kita setiap ada permasalahan dengan anak, kita pasti via wali kelas atau guru BK langsung sampaikan ke orang tua juga. Nah, jadi kita tidak mau hanya ada penyelesaian di sekolah, tapi apa satu kata orang tua, kita juga harus tahu bahwasanya ada kegiatan pembimbingan khusus pada anaknya di sekolah. Nah, gitu. Dan ini Bapak berpersiapan lagi. Ini kan kerjanya bagus betul ya, tapi memang ekstra keras, ekstra apa capek lagi. Persiapan juga apa nanti kalau siswanya ramai, perlakuannya jangan turun lagi. Ya, gitu. Ya, tidak itu disiasati jangan nanti begitu udah siswanya makin membludak, apakah pelayanannya seperti maksimalnya akan persiapan juga gitu. Kita juga sebenarnya ada diary murid namanya. Ya. Nah, diary murid itu akan diisi oleh wali kelas. Setiap hal baik atau buruk yang dilakukan oleh murid akan diisi oleh wali kelas. Jadi wali kelas nanti pulang sekolah nggak setiap hari, tapi per 1 bulan atau setiap ada kejadian khusus akan langsung ditulis gitu. Jadi diary ini akan diisi oleh wali kelas. Misalnya contoh si anak misalnya ada berkelahi misalnya di sekolah, akan langsung berkelahi dengan siapa, penyelesaiannya bagaimana ditulis gitu. Kemudian si anak juga misalnya hari ini melakukan kebaikan apa yang benar-benar tulis juga. Jadi diary itu diisi oleh wali kelas. Tujuannya apa? Jadi setiap dia naik kelas, diary itu akan diserahkan kepada wali kelas barunya. Jadi wali kelas yang baru punya riwayat apa saja sih yang murid ini pernah terjadi gitu. Nah, dan diary kita ini sudah mulai dari murid SD. Jadi dari SD naik terus. Jadi murid SD kita yang kalau bersekolah di SMP kita, diary-nya dilanjutkan ke SMP. Begitu juga dengan yang SMP. Yang SMP naik ke SMA kita, jika murid kita sebelumnya, kita buat diary-nya. Jadi kita punya histori feedback dari tahun-tahun sebelumnya. Pak Chan buat juga ya? Iya, betul. Itu nama asesmen diagnostik kognitif. Dan ketepatan di SMP kita juga anak-anak juga punya diary tersendiri. Jadi kalau seandainya dia apa lagi kejadian dengan dia ceritakan juga di diary. Contoh nggak suka sama guru kan, misalkan gitu. Dia punya juga. Iya, punya juga itu dia sendiri. Itu kumpul nggak? Ada kumpul tidak? Kalau itu khusus SMP. Cuma ada jaminan bagi anak itu bahwa apa yang ditulisnya di sekolah dan tidak disukai guru itu tidak punya efek sama dia. Tidak, kita pastikan tidak ada efek samping apa. Kita jaga Pak. Karena dia bisa Iya. Diary ini sebenarnya kebutuhan kita. Kebutuhan kita untuk merancang Iya. kan kepada dia. Jadi kalau sempat nanti diary ini datanya bias, nanti tidak akan bias juga. Iya. Ini menarik ya, Pak, tentang diary itu. Jadi kita dari SD terus. Iya, dari SD pokoknya Terus setiap selama dia masih bersekolah di sekolah kita, akan diary itu akan terus ikut wali kelas yang selanjutnya. Terus pun nanti kalau kan biasanya kan kalau dia pindah sekolah gitu Pak, biasanya kalau dia bandel di sekolah baru dia, biasanya kan dulu sekolah-sekolah lama itu tanya ke kita gitu. Jadi kita tahu, jadi kita bukan sembarang lepas anak gitu, memang ada riwayat dia gitu di sekolah kita ini gitu. Jadi datanya yang paling Iya, paling. Kita sekarang kan berpikir cepat. Iya, tanpa kita lihat kebenaran kan. Jadi kan kita nggak ada. Kayaknya kemarin dia pernah begini ya. Kayaknya kita nggak. Kita buka. Kalau di diary memang nggak ada, di kartu BK nggak ada, berarti memang dia tidak pernah melakukannya. Nah, kita nggak mau yang kayaknya gitu kan. Kita mau yang pasti aja gitu. Kemudian masalah ini ujian sumatif, saya juga kan sering bermasalah di situ ya sumatif. Sebenarnya KD atau TP itu kan hanya berisi 2 poin. Kata pertama itu level, kata berikutnya materi. Bisa memahami, bla bla bla, menginterpretasi, bla bla bla. Kan nggak ada tindak kesukaan di situ. Kan nggak ada tadi berisi siswa memahami atau persoalan barat yang sulit-sulit pening-pening kami bisa gitu. Ini harus ada standar tuntas dengan hebat. Ini harus, kalau enggak nanti guru yang S1-nya 5 mapel dia dan 10 tahun mengajar mapel dia nggak bisa membuat standar untuk anak yang tidak suka mapel dia macam tadi Pak. Jadi aja nih, seperti kata Bapak tadi, Pak Angga bilang kan nggak semua dia harus dikuasai dengan
paham bahwa anak wajib tuntas walaupun dia tidak suka bidang kita. Ini gimana nanti memahamkan? Apakah guru sekarang sudah paham tentang itu sehingga soal-soal yang dibuat itu memfasilitasi anak yang nggak suka mapel dia, tapi punya keunggulan di satu mapel yang akan sukses di bidang itu, butuh tuntas dari mapel itu. Nah, jadi kita sebenarnya ada buat apa namanya selama bulannya Apa bulan saya lupa dulu yang guru-guru wajib buat isi soal kan. Kartu soal. Kita ada buat seperti itu setiap guru. Jadi setiap soal punya tingkat kesulitan sendiri. Ada C1, C2, sampai C6. Oh iya. Nah, tapi tingkat kesukaan soal kan berdasar siswa. Iya. Bukan guru kan? Iya. Karena rumusnya itu kan misalnya soal dikatakan mudah jika 0,7 atau 70% sampai 100% siswa bisa menjawab benar. Bukan guru ya. Jadi kalau soal sedang kan 30%, 70% siswa benar. Kalau sukar 0 sampai 30% benar. Jadi maksud saya gimana prediksi ini diperbaiki. Jadi waktu buat soal dia tahu ini mudah bagi siswa, bukan mudah bagi dia. Nah ini yang kadang-kadang bias dia. Makanya dulu sudah buat soal, dia kasih ujian, dia kecewa. Oh nggak tuntas. Sebenarnya kecewanya itu kepada apa? Karena kepada soal, bukan anak kan gitu kan. Nah itu dia. Itu kan saya sampai gini kemarin cerita sama guru ini kasih angket. Mapel apa yang bapak paling tidak suka? Bapak apa yang paling bapak suka ditulis. Sudah itu bilang bapak ibu nanti kita uji kompetensi. Ujinya soal SMA kelas 11. Waktu dia ujian dikasih dia soal yang mapel dia nggak suka. Direkam dia ujian. Baru kita presentasikan biar guru paham beginilah nanti anak itu kalau semua mapel gimana? Baru nanti kita sadarkan jadi buat soal itu. Jangan konsep berdasarkan kemampuan gurunya, berdasarkan kemampuan si guru yang kita ada. Betul. Saya cerita sama kepala saya ngomong sama dia itu, Pak Yogi nanti kan kamu kan sebenarnya bernama-nama jadi Yogi nanti buat gini. Soalnya soal yang buat guru saja. Nah, kan mapel bahasa Indonesia buat soal. Saya pun nggak suka matematik bahasa Indonesia. Nanti soal yang dibuat dan ujian itu kasih sama saya, gimana saya? Direkam itu muka kita yang susah itu. Jadi bagaimana penyiksaan yang kita berikan kepada dia? Boleh sekali-sekali mungkin kita boleh coba. Kita boleh tapi ibu baru apa kan? Ini rahasia kita ya. Bapak siap kita buat sini. Hah? Siap boleh. Saya buat tulisan. Nah kita buat sini nanti Pak. Boleh. Bapak buat angket tentang mapel yang tidak disukai dari dulu itu, tapi dia aja. Nanti pas ujian anak, kita minggu berikutnya kita ujian juga. Nah, pakai mapel yang tidak disukai gitu. Dan ini kalau bisa kalau pakai ini rekaman langsung macam ini, nggak usah pakai CCTV kan gitu. Jadi nanti kalau CCTV kan nggak dengar ini samping Kamera langsung di depannya. Gimana caranya gitu. Artinya bisa kita apa kan? Sampai dia gini, itu terdengar gitu. Tapi apanya dicak-dicak yang terdengar gitu. Baru nanti kita buat sebuah tulisan. Tujuannya sebenarnya karena saya tahu tujuannya memang memahami dulu. Kadang kita sulit memahami kalau tidak kena dari kita empati. Kalau simpati kan senang apa melihat orang itu saya. Kalau empati begini, kalau saya jadi diam. Waktu saya parkir kan tukang parkirnya datangnya kalau kita marah maka isi dia yang kita ambil tapi nggak ada sekarang ini dapat duit kan gitu kan kita udah kita udah tukang parkir kalau yang enak itu kan kita ini jadi apa ya tukang parkir ternyata nggak enak gitu kan ternyata dia nggak enak jadi kejar 2007 jobnya parkir itu namanya empati gitu. Kalau saya jadi dia maka guru ini kadang-kadang perlu ditimbulkan sifat empati gitu. Kalau saya jadi dia gitu. Bisa tuh Pak. Boleh. Nanti kita diskusi Pak. Boleh. Kita lakukan ini. Bahwa saya suka
memikirkan sesuatu yang ini, sesuatu yang aneh-aneh gitu, tapi bermanfaat. Tujuan utamanya kan kita harus supaya guru itu memahami kalau di sisi siswa mengerjakan soal-soal itu seperti apa sebenarnya. Dia harus paham nih, ukuran tuntas itu beda dengan hebat. Jangan jadikan hebat itu jadi ukuran tuntas. Dan dia harus paham bahwa dia juga punya mapel yang tidak disukai dia. Dan dia selamat dari mapel itu menjadi guru hebat di mapel dia. Padahal dia itu seharusnya tidak tuntas kan gitu. Tapi dia menginspirasi murid-murid untuk mapel dia. Artinya akan ada orang menginspirasi orang di bidang dia, walaupun dia gagal di bidang kita. Nah itu harus dipahami. Oke Pak, mantap betul lah ini apa lagi Bapak kira-kira yang ini? Saya kan kemarin, kita semua kan pembelajar. Saya kemarin dapat pelajaran. Apa kira-kira yang harus saya dapatkan lagi tentang itu? Memang kan kita fokus utama di sini sebenarnya di moral itu udah pasti. Kemudian ya paling kita terus dorong setiap ada perlombaan, baik yang dari kampus-kampus atau dari dinas atau dari apa yang bisa kita ikuti dan tetap kita upayakan anak-anak itu ikut. Sebenarnya kita tahun ini pengen kan ikut OSN, ya kan? Tapi belum berkesempatan karena MPSN kita belum keluar. Oh iya. Syaratnya kan harus punya MPSN. Kalau punya SMSN kita pasti juga dorong anak-anak kita coba ikut OSN gitu kan. Tapi belum. Tapi ya misalnya kayak hari ini ada lomba dari Dinas Pemuda Olahraga dalam rangka ulang tahun Kabupaten Asahan, ada lomba renang diundang, kita ikut. Kita mau dari segi olahraga, mau dari seni atau akademis, kita tetap dorong anak-anak. Nah, mungkin bisa saya takut loh belum bisa menang. Gak apa-apa, coba aja dulu. Setidaknya kamu berani ikut lombanya dulu. Menang atau kalah tetap urusan belakang. Gitu. Karena kan yang mau dilatih kan sisi sekolah ya, berarti renang itu kan yang melatih orang lain. Sekolah mengirim, yang mau dididik sekolah itu kan etos kerja, nilai juang, keberanian menghadapi kegagalan kan gitu. Itu dia bukan renangnya kok dia juara itu latih orang lain. Jadi sekolah jangan berpikir bangganya di sini, bukan. Saya seperti itu. Saya lihat sekolah tersebut juara nanti, saya kalau tidak latih. Yang mau kita buat nanti dalam dunia nyata, dia bagaimana menghadapi kegagalan dalam dunia nyata, bagaimana dia berani bertarung. Nah itu sekarang. Jadi program sekolah itu di situ utamanya, bukan juaranya sebenarnya. Ya, buat program untuk anak yang kalah gimana, sehingga berikutnya dia masih berani berjuang. Itu dibuat apa? Dibuat tertulis, bukan hanya tertulis. Bagaimana kita buat? Nah gitu dia sebenarnya. Jadi kita sebenarnya setiap anak yang ikut lomba, kita ada Sudarman ini, dia catat semua anak-anak yang ikut lomba apa ya. Jadi setiap perlombaan itu anak-anak dicatat. Menang atau tidak kita tetap punya data dia pernah ikut lomba apa saja. Iya. Jadi kita tetap apresiasi walaupun belum menang, tapi kita tetap bilang kita coba lagi ya nanti ya. Kita coba lagi. Kalau ada lomba lagi kita coba lagi. Tetap diselingkan motivasi Kamu sudah hebat. tetap Dari ada. sekian murid kamu yang mewakili sekolah ini. Iya, Kita iya. gitu kan? Iya. Ya, salahnya kan kalau udah kalah, kalau yang misalnya kamu hebat, mengalahkan seluruh salah gitu kan. Iya. Ya kemarin di Siantar kami baru ikut lomba ada posi, Iya. posi di Universitas Mangungun. Kita kirim 21 anak Iya. ke sana. Ya, kalau nggak semua menang, adalah 8 anak yang dapat medali gitu. Saya bisa begini, kalau perlu nanti direktur posi itu kita bawa ke sini untuk menceritakan apa perjuangan hidup dia. Naik sepeda dari SMA 2, pulang masuk lagi, rusak sepedanya, minjam sepeda Bu Esmi. Karena katanya orang di sana juga, iya kan? Paham Roji. Yang pertama Pak yang kemarin saya. Kemarin yang saya kemarin dia apa satu hari sama dia. Jadi kita bukan hanya melihat bagaimana keberhasilan dari posi itu, tapi kita mau menunjukkan sama anak ini bagaimana dia bisa berjuang Untuk membangun sebuah wadah untuk anak-anak yang sekarang itu berlomba gitu ya. Waktu SMA 4 kemarin kan kami ada acara sedang kumpul dia telepon, Pak Oji di kisaran, saya telepon langsung
sudah datang ke acara itu, wah anak-anak heboh, foto sampai. Baru dia saya suruh kasih semangat. Itu si apa itu Hari Sumardi kan? Itu saya bawa ke SMA 1 dia dulu SMA 1 jual bakso contohnya buat saya. Di UNA pun dia buat saya juga selesai. Sekarang dia dokter. Dan dia dosen pasca sarjana dosen negeri. Jadi waktu dia datang ke PSK, dia Pak, ini PSK-nya hari apa? Hari Minggu di rumah tua, hari Rabu di rumah orang tua. Kamis pagi kamu saya bawa ke sekolah. Gitu langsung. Kapan pulang Jumat? Habis Jumat pagi saya bawa ke sekolah. Saya bawa ke sekolah. Kumpul murid. Saya bilang ini 27 tahun sudah dokter. Dulu saya jual bakso pentol. Jam berapa pulang sekolah? Jam segini. Jam berapa beli jualan setengah berapa? Sampai jam berapa? Dibuka minggu. Sampai jam berapa jual keliling? Jam sampai jam segini Pak. Kuliahnya di mana? Karena orang tuanya sebenarnya tempat kita berkuliah itu tidak menjamin kesuksesan kita sih. Bukan berarti selamanya kita kuliah di universitas yang terbaik kita akan disuruh jadi baik juga, belum tentu. Kan itu berdasarkan effort kerja kita, bagaimana kita untuk suksesnya gitu. Sukses itu kan tergantung dari orangnya, bukan dari di mana dia berkuliah. Kalau itu sih kalau saya. Dan saya lihat justru gini pula. Kalau tipe anak itu seperti ini, justru dia berbahaya kalau bersaing dengan orang-orang hebat seperti itu kan, gitu kan. Dia mengerti di sini. Oke, saya pikir banyak pelajaran hari ini yang kita dapatkan dari SMA Iteria, SMA yang baru setahun, belum setahun tapi saya lihat program ini kalau Bapak tetap konsisten ini akan maju semua. Karena saya lihat ini, karena promosi ini datang dari orang tua. Tapi brandnya jaga terus. Ya pasti. Jaga. Pasti. Saya lihat ada sekolah-sekolah tertentu ini kan ada punya nilai jual tertentu ya, yang ini tidak boleh dicederai, termasuk objektivitas dalam penilaian. Penilaian anak, penilaian guru juga. Karena nanti kemudian guru juga harus dipahamkan bahwa ini periuk kita Bapak. Permasalahan di sini kita ceritakan keluar itu tidak membantu kita, malah membantu orang. Walaupun di depan kita dia sepertinya mendukung kita, enggak Jangan jadi celah untuk menjatuhkan. Iya. Apapun cerita di sini tahan aja. Kalau enggak ya silakan kita mengubah diri. Jangan kita buat sesuatu di luar yang membuat periuk kita justru terganggu. Ini saya pernah bahasa kasar seperti itu di sebuah sekolah. Karena ada langsung saya bilang ini jangan lembaga perguruan, lembaga pendidikan ini hancurnya dari situ. Namanya saya pernah goyang. UMSU pernah goyang. UISU goyang betul terus down. Satu sekali kita sebenarnya nama yang sini SMA pun ada yang down gara-gara itu ya. Nggak boleh kita berbuat. Bukan saya pikir karena banyak saya terima, saya harus berikan juga sedikit yang saya berikan. Oke, terima kasih. Main hebat. Terima kasih.